Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Nama Budaya, salam kebajikan. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Pak Guru Dharma. Hari ini kita akan lanjut belajar lagi, namun seperti biasa. Sebelum belajar, yuk kita berdoa bersama agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Baik anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tadi kita sudah berdoa. Sekarang ayo persiapkan dulu buku dan alat tulis kalian. Buku paket, buku latihan, alat tulis, karena biasa di akhir video ini Pak Guru akan memberikan latihan kepada kalian semua. Jadi tolong dicermati videonya dengan baik. Hai semua anak-anak, kembali lagi di video kedua untuk hari ini. Kita akan lanjut belajar lagi ya. Untuk video kedua ini yaitu tema 3, subtema 3, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Dan adapun yang akan kita pelajari di video ini yaitu kembali kita akan mempelajari wawancara bagian ketiga. Nah, namun tujuan pembelajarannya adalah Pak Guru harapkan setelah anak-anak menonton video ini, anak-anak dapat melakukan wawancara sederhana dengan anggota keluarga. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang wawancara secara dasar, lalu wawancara part 2 yang lebih mendalam, dan sekarang adalah wawancara bagian yang ketiga. Dan kalian harus melakukan wawancara nanti di akhirnya. Nah, sebelum lanjut ke videonya, Pak Guru akan berikan persepsi seperti biasa. Bonus poin untuk kalian, di mana pertanyaannya adalah sebutkanlah kata tanya yang biasa digunakan dalam wawancara. Nah, Pak Guru ulangi ya, silakan sebutkan kata tanya yang biasa digunakan dalam kegiatan wawancara. Nah, kalian bisa tuliskan jawaban kalian di kolom komentar atau kirim japri ke WA Pak Guru ya anak-anak ya. Nah, kita akan lanjut ya. Oke, daftar pertanyaan dan laporan wawancara. Menyusun daftar pertanyaan wawancara dilakukan sebelum melakukan wawancara. Ingat ya anak-anak ya, sebelum kegiatan wawancara kalian harus menyusun yang namanya daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan yang akan ditanyakan diurutkan dari hal yang umum ke hal yang khusus, di mana pertanyaan kepada narasumber diajukan secara berurutan dimulai dari tahap pembukaan, inti, dan penutup. Kemarin kalian sudah mempelajari pembukaan itu isinya apa saja, intinya apa, dan terakhir penutupnya. Nah, jadi sebentar anak-anak diharapkan membuat sebuah wawancara sederhana dengan anggota keluarga kalian. Nanti temanya akan Pak Guru tentukan, oke? Nah, selanjutnya contoh daftar pertanyaan wawancara. Topik contohnya adalah budidaya kerang mutiara. Narasumbernya peternak kerang mutiara. Daftar pertanyaannya, contohnya yang pertama, sudah berapa lama Bapak membudidayakan kerang mutiara? Setelah narasumbernya menjawab, lalu kalian ajukan pertanyaan kedua. Jangan langsung diajukan satu kali itu 3 pertanyaan, itu tidak boleh ya. Jadi satu persatu. Lalu pertanyaan kedua, apa saja yang diperhatikan saat melakukan budidaya kerang mutiara? Setelah dijawab, lalu diajukan pertanyaan yang ketiga, bagaimana proses untuk memanen kerang mutiara tersebut. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi ini merupakan contoh daftar pertanyaan wawancara. Ini di sini ada contoh 3 pertanyaan saja. Nanti Pak Guru akan tentukan topiknya. Kalian membuat daftar pertanyaannya harus dikembangkan lagi ya. Oke, lalu yang terakhir ada laporan wawancara. Kita akan mempelajari tentang bagaimana sih cara membuat laporan wawancara yang baik dan benar. Laporan hasil wawancara itu sebaiknya memuat bagian sebagai berikut. Tadi topik wawancaranya apa, narasumbernya siapa, pewawancara yaitu nama kalian, ingat menggunakan nama lengkap.
waktu dan tempat wawancara, hasil wawancara. Hasil wawancara ini harus kalian tulis secara jelas. Hasil wawancara itu meliputi ada pertanyaan, ada jawaban. Lalu kesimpulan itu merupakan simpulan dari kegiatan wawancara kalian. Apa yang bisa kalian dapat dari wawancara tersebut? Oke, kesimpulan hasil wawancara. Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kamu lakukan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Kesimpulan itu bisa kalian tulis dalam bentuk paragraf. Ingat, ada kalimat pokok, ada kalimat pendukungnya ya. Gagasan pokok dan gagasan pendukung itu wajib ada di setiap paragraf. Begitu juga di kesimpulan kalian. Nah, langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara. Yang pertama, tulis jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan. Baca dan pahami kembali jawaban dari narasumber. Lalu lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik wawancara dan juga inti samping atau inti tambahannya, topik tambahannya. Lalu tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. Ingat, tentukan ide pokoknya yang mengandung topik dari wawancara tersebut. Lalu yang kelima, tentukanlah kalimat utama yang menjadi inti pembahasan wawancara. Yang keenam, tentukan kalimat penjelas yang mengandung inti topik berdasarkan jawaban narasumber. Yang ketujuh, gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Jadi gunakanlah kalimat yang efektif ya anak-anak ya. Yang kedelapan, gunakan bahasa baku sesuai kaidah agar mudah dipahami. Harus menggunakan bahasa yang baku. Selanjutnya, hasil wawancara sebaiknya dipastikan kebenarannya dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain. Nah, karena kita masih belajar di rumah, jadi meminta saran dari orang lain, saran dari teman kalian itu kita skip dulu, kita lewati dulu ya. Jadi hal yang dilakukan sebelum memberikan tanggapan. Jadi Pak Guru akan memberikan materi tentang cara-cara untuk memberikan tanggapan kepada orang yang menyampaikan hasil wawancara. Yang pertama itu adalah membaca hasil wawancara secara utuh. Yang kedua, memperhatikan hal-hal penting yang ada dalam wawancara, seperti ketentuan pertanyaan yang baik, kelengkapan jawaban, dan kesesuaian jawaban dengan topik. Jadi intinya orang yang memberikan saran itu harus paham betul dengan topik yang disampaikan, lalu mengkaitkan dengan pertanyaan dan jawaban dalam hasil wawancara tersebut. Nah, gunakanlah bahasa yang santun saat memberikan tanggapan agar tidak menyinggung orang yang meminta tanggapan. Contohnya, menurut saya, pertanyaan tentang jumlah anggota komunitas peternak kambing Etawa tidak perlu ditanyakan karena tidak sesuai topik wawancara, yaitu budidaya kambing Etawa. Seperti itu cara memberikan tanggapan yang baik ya anak-anak ya. Jadi harus ada kalimat tanggapannya, lalu harus ada solusinya di sana. Bisa? Oke, kita akan lanjut ke presentasi laporan hasil wawancara, di mana tujuan mempresentasikan laporan hasil wawancara adalah membagi informasi kepada orang lain tentang wawancara yang telah kita lakukan. Selanjutnya, cara melakukan presentasi yang baik. Yang pertama, pastinya membuka presentasi dengan ucapan salam. Yang kedua, memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuanmu melakukan presentasi menggunakan bahasa yang santun. Perkenalan diri itu penting. Ketiga, menyampaikan laporan hasil wawancara sebaik mungkin dan menggunakan kalimat efektif yang tidak bertele-tele. Lalu yang keempat, menyampaikan materi atau hasil wawancara dengan jelas dan rinci. Ini harus jelas dan harus rinci. Yang kelima, cara menyampaikan boleh seperti bercerita. Lebih baik dengan cara bercerita anak-anak. Yang keenam, hasil wawancara disampaikan secara komunikatif atau menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ya, kembali lagi di poin nomor 5. Jadi, disampaikan secara komunikatif itu bisa kita gunakan dengan cara bercerita anak-anak. Jadi bisa kita tanyakan teman kita sambil kalian mempresentasikan hasil wawancara tersebut. Yang ketujuh, menyampaikan laporan sesekali. Perhatikanlah orang yang menyimak. Jadi kalian tidak boleh membaca terus, tidak boleh melihat teks terus. Kalian harus ada interaksi dengan teman-teman kalian ya. Lalu yang ke-8, jika kesulitan untuk menghafal teks, sebaiknya kamu menggunakan catatan kecil berisi poin-poin hasil wawancara. Ini yang penting. Jadi di poin-poin tersebut hanya ada catatan kecil saja, catatan sedikit-sedikit. Tidak boleh satu banyak gitu ya, satu buku kalian baca dari awal sampai akhir, tidak boleh ya. Jadi presentasi diakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam penutup pastinya.
Ya anak-anak, itulah tadi materi untuk bahasa Indonesia. Wawancara bagian ketiga. Sebentar Pak Guru akan kirimkan tugas kalian untuk hari ini. Jadi terima kasih sudah menonton 2 video hari ini. Video yang pertama adalah video IPA, lalu yang kedua adalah video bahasa Indonesia. Jadi sebentar Pak Guru akan kirimkan tugasnya via WA Group. Jadi terima kasih sudah menonton. Kita akan bertemu di video berikutnya. Ingat jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga kondisi kalian. Tetap fit, tetap semangat untuk belajar. Bye-bye.